لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus segenap ayahanda kami dan ketua daripada Masjid Al-Mujahidin, yaitu ayahanda Bapak Ustadz Saiful Hidayat dan juga ayahanda Bapak Dayat, dan juga wabil khusus para orang tua kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, para ayahanda, para ibunda, adik-adik sekalian, remaja baik putra ataupun putri. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir malam ini di masjid yang berkah ini, tidak satupun yang datang apabila kita dalam keadaan sakit, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi pada sedih biar pada bahagia, yang rezekinya dikit biar pada banyak. Mudah-mudahan ini malam Jumat dan juga malam ke-27 daripada bulan suci Ramadan, kita bermunajah apabila Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami suatu saat di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Kumpulkan kami ya Allah suatu saat di Raudhatus Syarifah, agar kami bisa berziarah dan bersalawat langsung di depan kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Sudah pada ngopi belum? Belum. Iya. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian. Kita bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita dihadirkan di satu tempat yang dimana Allah pandang dengan kebaikan. Kalau dalam hadis dikatakan khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Iya, wasyarrul biqa aswaquha, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Iya. Dan kita juga bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam yang ke-27, bertepatan di malam Jumat. Kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan juga guru kita Habib Umar Ibnul Hafid mengatakan, apabila malam ganjil bertepatan di malam Jumat, itu kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satunya yang harus kita tanamkan di hati kita ini pada malam ini adalah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ana inda dzanni abdi bi falyadunu bima syaa. Aku ini tergantung persangkaan hambaku. Karena satu ketika Nabi itu ketika berada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman dulu itu cuma ada tembok-tembok dari pelepah korma. Makanya kan waktu itu ada kisah namanya hadis Haninul Jiz'i, hadis daripada batang pelepah korma, ada namanya tuh. Sampai Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau cerita nih sama anak muridnya tentang hadis Haninul Jiz'i. Jadi Nabi itu dulu kalau beliau khutbah ibu, itu cuma bersandar dengan batang pelepah korma. Nah suatu ketika ada orang dari Madinah itu nawarin, Nabi mau nggak dibikinin mimbar seperti mimbar yang kayak gini gitu, ada 3 daripada anak tangga. Nabi diem. Nah Nabi diem itu dikatakan hadisnya hadis takriri, atau jamaah sekalian ketetapan. Jadi kan ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Jadi kalau Nabi diem itu namanya takrir, suatu ketetapan. Ya Nabi diem, tandanya Nabi setuju, cuma Nabi nggak ngomong. Dibikinin itu jamaah sekalian. Ketika dibikinin Bapak Ibu, Nabi lagi naik di atas mimbar, lagi sedang berkhutbah, sedang ceramah. Tiba-tiba para sahabat pada nengok kanan, nengok kiri. Pada saat itu mereka pada heran, siapa sih yang nangis katanya? Siapa sih yang nangis katanya? Akhirnya pada saat itu Nabi kan ngeliat sahabat lagi pada bingung, Nabi turun 8 langkah, Nabi jalan ke kanan. Itu Nabi tiba-tiba meluk batang pelepah korma. Ternyata yang nangis adalah batang pelepah korma. Iya, sahabat semuanya pada nangis. Iya, itu dalam satu kisah juga riwayat
nangisnya itu sampai menggetarkan dinding-dinding Masjid Nabawi. Jadi dinding Masjid Nabawi itu saking kencangnya nangisnya batang pelepah korma. Nah ketika itu Nabi peluk. Kata Nabi kepada jiz'i tersebut, ya jiz'i, ente mau saya tanam di sini, ntar buahnya dimakan oleh sahabat-sahabatku orang-orang yang soleh, apa aku mau kuburin, nanti ente akan menjadi tanaman kurma di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata pohon korma itu dengan izin Allah bisa berbicara, saya mau jadi pohon korma nanti aja di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikuburin tuh, ada namanya makbaroh jiz'i, yaitu kuburan daripada batang pelepah korma. Ya, sampai saat itu Sayyidina Hasan Al-Basri bilang begini sama anak muridnya, coba antum lihat, itu batang pelepah korma cuma sekedar 8 langkah jauh dari Nabi itu sampai nangis. Ya coba kalau kita nggak bawa siwak lagi sholat biasa-biasa aja, minum kadang-kadang nggak pakai minum sunnah Nabi, kita biasa-biasa aja. Kadang makan kita juga nggak baca bismillah, kita biasa-biasa aja. Makanya kata Sayyidina Hasan Al-Basri, apa ente nggak malu dengan batang pelepah korma yang hanya jauh 8 langkah dari Rasulullah itu nangis saking rindunya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ibu, ketika malam 27 Rajab, malam 27 Ramadan maksudnya, Nabi kita nih sama seperti kita dan nih lagi seperti ini. Pada saat itu mendung. Ketika mendung beliau sholat. Di saat sholatnya beliau jamaah sekalian di tengah malam, para sahabat nih ngeliat Nabi sholat, ngikut sholat juga tuh. Nah ketika sahabat sholat pada saat itu jamaah sekalian, kan hujan tuh turun, Nabi sujud lama. Sahabat ada yang ngintip, Nabi bangun gak nih? Ternyata Nabi gak bangun. Karena Masjid Nabawi gak ada atapnya, itu hampir ini ada banjir gitu Masjid Nabawinya, sampai Rasulullah mukanya agak terendam dengan air. Nah akhirnya sahabat ngeliatin lagi, Nabi gak bangun juga. Nah setelah sekian lama Nabi bangun. Ketika Nabi kita bangun pada saat itu jamaah sekalian, Sayyidina Anas ibnu Malik itu pengen bangun beliau. Sayyidina Anas pengen bangun. Kata Nabi, ya Sayyidina Anas, ente mau kemana? Kata Rasulullah. Mau ngambil baju Nabi, nggak usah, ntar juga kering, kata Rasulullah. Akhirnya pada saat itu Nabi bercerita, tadi kenapa saya lagi sujud nggak bangun, karena nazala ruhul amin, turun malaikat Jibril alaihi salam. Tasbihnya begitu indah, juga dengan para malaikat-malaikat yang lain, sehingga pada malam itu air hujan yang membasahi diri kita itu tidak sebanding dengan keindahan daripada tasbihnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi, hajihil lailah lailatu min lailatul qadar, ini adalah malam daripada malam lailatul qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian. Nah pernah juga para ulama ngebahas, seseorang kalau dapat malam lailatul qadar itu ada yang mereka itu disalamin sama malaikat Jibril. Nah orang kalau disalamin sama malaikat Jibril alaihi salam itu hatinya lembut. Jadi terkadang kalau dengar apa-apa tuh nasihat-nasihat agama pengen bawanya nangis saja. Iya, nangis saja jamaah sekalian. Terus di hatinya mereka itu ada kesejukan yang tidak bisa mereka katakan dengan kata-kata yang ada. Terus kalau misalnya Lailatul Qadar itu jamaah sekalian, kalau orang dapatkan, dia di dalam dirinya itu terasa kerinduannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar yang disalamin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pernah satu ketika ibu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha datang sama Nabi. Beliau bilang gini, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca kalau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata Nabi kita, kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya kita tuh kalau malam-malam begini ibu kalau lagi santai baca aja deh tuh, banyakin asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca 3 kali. Setelah itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa untuk kita mendapatkan malam yang mulia daripada malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kan udah di malam yang ke-27 nih. Pernah waktu itu datang seorang murid kepada gurunya sambil bertanya begini, "Wahai guru, ini Ramadan mau selesai. Kira-kira apa sih amalan yang harus kita lakukan biar kita Ramadan ini ketika selesai dan pergi dari kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini?" Kata gurunya, "Jamaah sekalian, kalau ingin mendapatkan keberkahan di akhir Ramadan ini, biar peduli sama orang lain." Artinya apa? Idkhulus surur, berikan kegembiraan kepada orang. Ya, kasih kegembiraan kepada saudara-saudara kita, kasih kegembiraan kepada orang-orang yang nggak mampu di antara kita. Pokoknya kita berikan kegembiraan. Pernah dalam satu hadis ini Nabi bilang begini, orang yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya sesama muslim, itu pahalanya lebih baik daripada 60 tahun dia ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun jamaah sekalian. Makanya kan Nabi juga bilang begini, "Idza jaa akhirus syahri Ramadan." Kalau datang malam-malam akhir di bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ardi. Bumi dan langit dan para malaikat itu nangis semuanya. Ketika ditanya kenapa nangis? Karena musibah li ummati Sayyidina Muhammad. Karena musibah bagi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kan nanya, "Ayo musibah ya Rasulullah." Emang musibah apa sih yang sampai langit, bumi, para malaikat pada nangis ketika di akhir Ramadan? Bagaimana enggak musibah, kata Rasulullah. Kita nih beberapa malam lagi akan ditinggal suatu ibadah wajib dibayar 70 kali pahala wajib. Kita akan ditinggal suatu malam yang dimana berapa ribuan malaikat turun ngikut ibadah daripada orang yang ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan kita akan ditinggal suatu ibadah yang dimana kalau kita ngelakuin sunnah itu pahalanya pahala wajib. Makanya kata Nabi, bagaimana enggak musibah bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Makanya tadi girangin orang lain. Di antaranya kita di akhir Ramadan ini kita jamaah sekalian perbanyaklah kita bersedekah atau memberikan kegembiraan kepada orang lain. Kalau kata Nabi kan mana qasamalin min sedekah. Harta yang kita keluarkan untuk bersedekah itu enggak bakal pernah berkurang, enggak bakal pernah berkurang. Pernah satu ketika Ibu Sayyidina Ali nih, beliau pulang nih dari luar masuk ke rumahnya, didapetin Sayyidatina Fatimah itu lagi memintal daripada bulu wol, lagi jahit. Ketika Sayyidina Ali pulang, beliau bertanya, "Ya Sayyidah Fatimah, ada nggak makanan yang saya bisa makan?" Kata Sayyidina Ali, "Nggak ada." Kata Sayyidatina Fatimah, "Nggak ada," kepada Sayyidina Ali. Akhirnya kata Sayyidatina Fatimah, "Saya hanya punya uang 6 dirham nih, hasil dari memintal. Ini juga cuma buat cukup makanan putra-putra kita aja, wahai Sayyidina Ali." Kata Sayyidina Ali begini, "Ya udah, sini uangnya, saya beliin makanan buat putra-putra kita," katanya. Akhirnya Sayyidina Ali keluar nih Bu. Ketika Sayyidina Ali keluar, ternyata di dalam tengah jalan nih, atau di dalam jalan beliau, di pertengahan jalan itu ada seseorang yang dimana membutuhkan bantuan. Sambil bilang begini, "Siapa di antara yang jalan yang bisa ngebantu saya, yang mau meminjamkan uangnya untuk Allah, saya ini butuh bantuan." Nah, Sayyidina Ali ketika beliau melihat ada orang yang butuh bantuan seperti itu, uang yang 6 dirham yang seharusnya buat beli makanan buat putranya dan cuma itu doang, langsung beliau keluarin, beliau kasih. Ya, nggak banyak mikir-mikir lagi jamaah sekalian. Itu Sayyidina Ali. Kenapa? Karena tarbiyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau model kita begitu, mikir-mikir dulu nggak? Mikir-mikir nggak Ibu kira-kira? Mikir. Ini kita disuruh sama istri nih, disuruh beli makanan. Emang duit tinggal 50.000 tuh kita punya, istri punya tinggal 50.000. Disuruh beli telur, suruh beli beras. Tiba-tiba di tengah jalanan ada orang yang perlu bantuan. Iya, itu kira-kira kita bantuin apa kita jalan aja udah? Udah jalan aja. Kalau di dalam kitab ada Ibu, namanya kitabnya Joharatul Uluyah Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi.
Di situ dijelaskan orang kalau dia pengen bersedekah didatengin 70 setan. Ya, didatengin 70 setan. Ya, pernah waktu itu ketika ada seorang guru lagi jelasin begini, gurunya mengatakan berarti kalau kalian sedekah, kalian membunuh 70 setan. Akhirnya ada murid yang ngangkat tangan, "Guru, saya pengen bunuh 70 setan," katanya. "Ya udah, sedekah aja, itu di depan ada kotak amal masjid," bilang gitu. Akhirnya kata anak muridnya, "Tapi duitnya di rumah." "Ya udah, ambil dulu sana," katanya. Akhirnya dia pulang nih Bu ke rumah nih. Ketika dia pulang semangat banget tuh pengen bunuh 70 setan. Duitnya diambil tuh dari lemari. Ketika dia ambil dari lemari, ternyata di belakang dicolek dia sama bininya, ternyata ada istrinya. "Mau kemana bang?" "Ini mau sedekah." "Lah bang, duit kita kan tinggal itu doang," kata istrinya gitu. Keluar lagi Bu mertuanya. "Lah iya mantu, kalau itu mau dikeluarin besok mau makan apa kita?" Akhirnya istrinya ngancem, "Ayo dah kalau mau dikeluarin juga jangan tidur di rumah," katanya. Kira-kira kalau kita sebagai suami jadi keluar nggak tuh duitnya? Enggak, masuk lagi. Takut. Akhirnya Bu datang tuh suami istri si anak muridnya tersebut yang tadi dia pulang pengen ngambil duit. Ketika dia datang, kemudian dia masuk dalam keadaan wajah yang malu, gurunya nanya, "Mana?" Katanya membunuh 70 setan. Kata anak muridnya, "Iya pengen bunuh 70 setan, di rumah datang 210 setan," katanya. 210 setan. Mana itu istrinya 70, mertuanya 70, dia 70. Akhirnya kalah juga kata dia. Iya, makanya gitu kalau kita pengen bersedekah tuh pasti setan tuh mempengaruhi pikiran kita, hati kita, tangan kita. Ya akan dibisikin dengan setan agar kita nggak ngeluarin sedekah tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali pulang nih Ibu. Ketika Sayyidina Ali pulang, pada saat itu kemudian di rumahnya beliau mendapati Sayyidatina Fatimah lagi nangis. Sedih banget Sayyidatina Fatimah. Kan beliau tanya, "Lima tabki ya Fatimah, kenapa nangis?" Kata Sayyidina Ali, "Iya, kan engkau tadi katanya mau beli makanan, mana makanannya?" katanya. "Kok nggak bawa pulang makanannya?" "Ya padahal itu kan buat anak kita dan cuma itu yang kita punya." Akhirnya kata Sayyidina Ali, "Tadi di jalanan ada orang yang perlu uang itu, akhirnya aku kasih." Apa jawaban Sayyidatina Fatimah? Beliau bilang, "Apa yang kau lakukan itu sudah benar wahai suamiku, itu sudah tepat." Itu Sayyidatina Fatimah, tarbiyahnya Nabi. Coba kalau model istri bapak gimana kira-kira? Ayo Bu, apa yang dijawab? Abis kita diomelin, bisa digabrugin, bisa tuh yang namanya penggorengan mental itu. Iya. Ya tapi jamaah sekalian, kita wajar sih kalau istri mungkin cemburu ya, atau istri ya katakan dia marah atau dia pengen sesuatu yang lebih daripada harta. Karena dulu juga ada satu kisah dari Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Jadi Imam Ibnu Hajar nih dengan Imam Romli itu jamaskan hidupnya satu kurun. Dan beliau memang berdua adalah mazhabul Imam Syafi'i. Jadi dari mazhab Imam Syafi'i ini Ibu ada namanya Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Kalau kita soal bersiwak nih atau gosok gigi, kalau yang bilang gosok gigi setelah waktu zuhur itu makruh, itu pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi itu nggak makruh. Makanya jangan heran juga kalau ada para ulama kadang sholat asar mereka siwakan. Itu ngambil pendapatnya Imam Nawawi. Ya, kalau ditanya emang apa dalilnya? Dalilnya sama, cuman pemahamannya yang beda. Kalau dalilnya kan dari hadis Nabi, la khulufus shaim atyabu minal misik. Wanginya mulutnya, bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi daripada wangian misik. Nah, kalau pendapatnya Imam Rafi'i, kenapa kalau habis sholat zuhur makruh bersiwak atau gosok gigi? Karena beliau mengatakan nanti dapat menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulutnya itu lebih wangi daripada wangian misik. Makanya jangan bersiwak, jangan gosok gigi. Itu pendapat Imam Rafi'i. Kalau pendapatnya Imam Nawawi, beliau bilang yang namanya bau mulut bukan dari rongga mulut, tapi dari lambung. Karena kita nggak makan, akhirnya napasnya kita nguap jadi bau. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Makanya kalau Imam Nawawi bersiwak atau gosok gigi Ibu setelah waktu zuhur itu nggak makruh. Ibu mau ngambil mana aja boleh, silakan. Iya. Nah, ada lagi pendapat Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ini kalau Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli sama Imam Syafi'i juga. Cuman bedanya kalau Imam Romli ini kaya, kebanyakan diambil oleh orang Indonesia.
Mana contohnya? Kita kalau nempatin rumah, kita kalau ngadain acara maulidan, acara misalnya Isra Mi'raj, acara nuju bulanan, pokoknya acara-acara kumpul orang tuh pasti makanan banyak. Ya makanan banyak. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar itu hidupnya sederhana banget, kebanyakan dipakai orang Hadramaut. Saya 4 tahun di Hadramaut, itu kalau ada acara-acara paling kopi doang, kopi sama air secuntang begini, minumnya bareng-bareng. Coba ada bapak sekali-sekali ngadain acara, nempatin rumah, dikasih kopi doang kecil sama air putih, kira-kira gimana besok? Iya, diomongin. Jangan datang ke Pak Dayat, emang kenapa Ustaz Dayat cuma kopi doang? Iya, air putih doang kita dikasih. Iya, kalau kita kan di sini kembuli ya, dikasih nasi. Orang kita mah kalau ngadain acara makanan di kita jadi omongin, apalagi cuma kopi doang sama air putih kan gitu. Tapi kalau di Hadramaut emang begitu. Kenapa? Karena ngambilnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar jamaah sekalian. Kalau kita nih di dalam sholat jenazah, ada perbedaan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli nih, sholat jenazahnya cukup begini. Assalamualaikum warahmatullahi, itu Imam Romli. Tapi kalau yang make begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu wabarakatuh Imam Ibnu Hajar. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau kalian ingin memakai wabarakatuh itu pelanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu jamaah sekalian. Itu untuk salam dalam salat jenazah. Wabarakatuh itu tambahan daripada Imam Ibnu Hajar. Nah, kita lagi bahas istri nih Ibu. Tadi kan Sayyidina Ali kan istrinya Sayyidatina Fatimah kan sabar. Ini istrinya Imam Ibnu Hajar pernah pulang, beliau cemberut sama Imam Ibnu Hajar. Ngomong begini, abang katanya, suamiku, Imam Romli kaya, istrinya pakai apa-apa cakep, kok abang kok ulama juga kok kagak kaya kayak beliau gitu. Iya, jadi ya namanya istri gitu ya. Curhat begitu sama suaminya, kata Imam Ibnu Hajar, ya udah Neng, ayo ngikut abang. Ketika ngikut diajak, istrinya bingung, diajaknya ke sumur. Ya diajaknya ke sumur. Sumur orang dulu kan pakai sumur sengget tuh atau sumur timba Ibu ya. Sumur timba atau kalau sumur yang kerek tuh kan ada itu tuh. Iya, di pohon angkasia tuh ya. Ya kalau zaman dulu kayak gitu, mau kerek timba. Pas ditimba itu istrinya kaget. Kenapa? Karena 1 ember penuh itu isinya bukan air, isinya emas, berlian, intan, permata Ibu. Seember. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wahai istriku, jika kau menginginkan harta, itu 1 ember ambil dan kau tinggal di diriku. Jangan hidup bersama aku, kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau kau ingin hidup bersamaku, silakan emas seember jatuhin lagi ke dalam sumur. Sekarang kalau kita sebelum tahu jawaban daripada istrinya Imam Ibnu Hajar, coba saya mau tanya Ibu dulu. Ibu milih emas seember apa milih suami? Bu, milih emas seember apa milih suami? Jawab Ibu. Milih mas ember apa milih suami? Oh benar. Saya kemarin waktu dulu ceramah di Ciledug, ibu-ibu milih mas ember apa milih suami? Sebentar Pak Ustadz, saya mikir dulu katanya. Iya, ketika habis mikir, dia mikir, kemudian pada saat itu dia bilang, ya udah Pak Ustadz, saya udah tahu jawabannya. Gimana? Saya milih mas ember aja katanya. Emang kenapa? Kalau milih suami begitu-begitu aja nggak pernah berubah katanya. Saya milih suami begitu-begitu aja, mau lebaran nangis lagi, sedih lagi. Siapa tahu milih mas ember saya berubah, kata dia. Iya, itu ada jawaban ibu-ibu. Tapi apa yang dijawab oleh istrinya Imam Ibnu Hajar? Kata istrinya Imam Ibnu Hajar, beliau langsung nunduk Ibu. Beliau langsung ngucapin astagfirullahaladzim, minta maaf sama suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, maafkan istrimu ini, saya sungguh telah khilaf. Apa beliau bilang? Kata yang paling indah Bu dari istrinya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, wahai suamiku, apalah artinya emas, intan, berlian, permata 1 ember tanpa engkau berada di sampingku. Ada nggak istri kita model gitu? Ada nggak Pak? Masya Allah. Nih kita nih mau lebaran nih, kita ngomong begini sama istri, Bu maafin ya, lebaran nggak bisa beliin baju baru, nggak bisa ngasih duit banyak. Kira-kira istri kita jawabnya gimana? Udah ketahuan punya ponakan banyak, udah ketahuan kalau lebaran mersen banyak. Oh, udah ngomel aja banyak dah tuh. Banyak dah tuh jamaah sekalian. Masya Allah. Nah kemudian Sayyidina Ali ketika mendengar jawaban istrinya Sayyidatina Fatimah seperti itu, udah beliau bilang begini, ya Sayyidah Fatimah,
saya izin pengen ke majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jalan nih beliau ibu ke majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tengah perjalanan, Sayyidina Ali ketemu dengan seseorang, ngucapin salam. Assalamualaikum ya Abul Hasan, katanya. Waalaikumsalam, katanya. Ya Sayyidina Ali, ini saya bawa onta. Iya, terus kenapa? Bayarin dong onta saya. Kata Sayyidina Ali, tadi aja duit saya 6 dirham saya kasih orang, boro-boro buat beli onta, kata beliau. Akhirnya kata orang itu, nggak apa-apa Sayyidina Ali, bayarnya nanti-nanti aja, saya utangin dulu deh, katanya nggak apa-apa. Sayyidina Ali ketika dibilang ngutangin, beliau nanya, emang berapa dijualnya? Nggak mahal, 100 dirham aja, kata dia. Nah kalau misalnya kita kiasin ke sapi harga 30, disuruh bayarin 10 juta, kira-kira Bapak mau beli nggak? Mau beli nggak kira-kira? Ini saya bawa sapi ini gede, 30 juta harganya sebenarnya, cuman saya jual 10 juta, nyicil lagi, Bapak ambil nggak? Ambil kan? Ambil walau bagaimanapun. Akhirnya Sayyidina Ali ambil loh. Ketika beliau pegang talinya, beliau mau bawa pulang, orangnya yang jual udah pergi, tiba-tiba ada yang datang lagi. Assalamualaikum, Sayyidina Ali, itu mau kemana? Mau bawa pulang sapi. Emang kenapa dibawa pulang? Mau dijual nggak? Mau. Emang mau dibayarin berapa? Kata Sayyidina Ali, kata orang tersebut, ya udah saya bayarin 300 dirham tunai, katanya. Masya Allah, ngutangnya 100 dibayarinnya 300. Untung nggak kira-kira tuh? Untung. Akhirnya udah Sayyidina Ali belum jadi pergi ke majlisnya Nabi, pulang dulu bawa duit. Wajahnya gembira jamaah sekalian. Ya kayak kita dah, kalau lagi punya duit banyak, wajah seneng nggak kira-kira? Seneng. Makanya kalau orang lagi wajahnya seneng, berarti duitnya lagi banyak dia. Iya, sekali kan kata Sayyidatina Fatimah. Ya pada saat itu jamaah sekalian, kenapa gembira? Diceritain deh tuh, tadi ada orang jual onta, dicicil harganya 100 dirham, belum dibawa pulang ada yang beli 300, kan untung, kata beliau. Setelah itu ya udah, kata Sayyidina Ali, saya kan niat pengen nemuin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jalan ibu nemuin Nabi. Ketika jalan nemuin Nabi, sampai itu di majlisnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi pada satu, Waalaikumsalam ya Sayyidina Ali. Langsung Nabi bilang begini, ya Sayyidina Ali, mau engkau yang ngasih kabar apa saya yang mau ngasih kabar? Langsung dibilang begitu sama Nabi. Sayyidina Ali dengan penuh akhlak yang baik, beliau mengatakan, engkau aja wahai Nabi yang ngasih kabar. Akhirnya pada saat itu ya udah, kata Sayyidina Ali, engkau aja yang mengasih kabar ya Nabi. Nabi ngejawab, ya Sayyidina Ali, ente tahu nggak tadi mau jalan kemari yang jual ontak siapa, yang beli ontak siapa? Iya, pertanyaannya begitu jamaah sekalian langsung. Ya Sayyidina Ali kan, ya Allah ini gimana Nabi tahu, katanya gitu. Kata Sayyidina Ali, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa jawaban Rasulullah? Ya Sayyidina Ali, yang jual onta dengan harga 100 dirham dan dicicil itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang beli onta dengan harga 300 tunai itu malaikat Israfil alaihissalam. Dua malaikat ini Allah perintahkan karena engkau memberikan 6 dirham semata-mata ikhlas karena Allah. Setiap 1 dirham Allah bayar 50 dirham, 6 dikali 50 menjadi 300 dirham. Masya Allah. Jamaah sekalian, keterangannya ada dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah, kitab Usfuriyah. Iya, itu kitab-kitab tentang hadis, kisah-kisahnya ada semua jamaah sekalian. Kemudian kita nih di akhir Ramadan ini tadi yang dikatakan girangin orang lain. Ya, amalan girangin orang lain. Tadi yang pertama, kalau orang gembirain orang lain, pahalanya lebih baik daripada 60 tahun dia ibadah. Contohnya nih ibu, masak ikan atau masak daging. Kan tadi saya jalan kemari banyak banget tuh orang pada jual daging ya. Kalau orang Betawi kan gitu, lebaran 2 hari kurang 3 hari daging kebo, daging sapi banyak banget pada motong ya. Ya kita bawain tuh, kita punya saudara, punya tetangga yang dia kira-kira nggak mampu deh kalau buat beli daging, dia girang, itu pahalanya lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah. Terus apa lagi? Allah ciptain 1 malaikat. Nih kita girangin orang nih. Allah ciptain 1 malaikat yang dimana malaikat itu akan menjaga kita dari segala macam musibah dan mara bahaya jamaah sekalian. Dan yang namanya gembirain itu nggak harus dengan harta saja. Kita nih ketemu orang, kita tanya, gimana kabarnya po? Oh, Masya Allah, senang ya Allah po, cakep banget sih. Dia girang, itu pahala juga buat ibu. Makanya kalau bahasa orang Betawi mah, jadi orang biar ajer, biar tegur sapa.
Karena yang namanya kalamut thayyibah, kalam yang baik itu juga merupakan suatu sedekah. Pernah satu ketika Nabi kita nih didatengin sama seseorang. Kata Nabi, ente mau ngapain? Saya Rasulullah, saya pengen tobat. Tolong dong berikan saya cara biar bagaimana dosa saya diampunin. Terus kata Nabi, emang ente punya dosa apa? Malu Nabi, saya ngomongnya malu kalau saya ngelakuin dosa apa. Akhirnya Nabi ngomong begini, ente malu ngomong dosa apa sama saya, tapi ente nggak malu berbuat dosa ketika ente melakukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Nabi, ya udah kalau ente nggak mau ngomong dosa ente apa, ente pergi aja dah, kata Nabi. Akhirnya orangnya pergi. Ketika orangnya pergi, nazala Jibril, turun nih bapak malaikat Jibril salam, ngabarin Nabi kenapa diusir. Tadi dia nggak mau ngasih tahu dosanya apa. Apa kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ketahuilah dia punya suatu amalan yang dia lakukan setiap hari. Dengan amalan itu dosanya dia diampunin wahai Rasulullah. Akhirnya kan Nabi merasa heran, apa sih amalannya dia wahai malaikat Jibril? Amalannya dia kalau pulang dari mana-mana itu punya anak, punya istri, dia beliin sesuatu yang disenengin istri sama anaknya. Jadi nenteng makanan. Misalnya istri bapak demen banget sama yang namanya martabak, pulang beliin martabak. Dia girang, itu dosa bapak diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya anak nih, anak kita demen banget misalnya minum susu kedelai, kita beliin di luar susu kedelai, dia girang banget, dia girang aja, itu dosa bapaknya diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira model bapak-bapak nih, kira-kira kalau pulang dari mana-mana pada bawa makanan nggak? Tuh, kira-kira suami ibu pada bawa makanan nggak kalau pulang dari mana-mana? Itu ada tuh dalam kitab Ukudulujan juga ada tuh. Makanya ada kalau di dalam kitab Qurratul Uyun, dosa yang nggak diampunin dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan yang lain-lain, dosa itu bisa diampunin dengan seorang suami memberikan hartanya kepada istrinya. Jadi kita ngasih duit sama istri nih, dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya siapa orang bagi laki-laki yang ingin dosanya diampunin, biar banyak bagi duit sama istrinya. Setuju nggak ibu? Jetawa semuanya. Iya, tawa semuanya. Ya, bahkan Nabi bilang begini, man bata magmuman, siapa orang bagi seorang laki-laki, seorang suami, kalau di malam hari dia pusing, dia resah, mikirin ekonomi keluarganya, dia mikirin istrinya, dia mikirin anaknya belum pada punya baju baru, dia mikirin istrinya juga lagi minta duit mulu mau bikin kue misalnya. Itu dia mikirin malam itu dia pusing. Apa kata Nabi? Bata maghfuranlah. Maka malam itu juga dosa si suami semuanya diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau begitu mau nggak pusing-pusing. Iya, jadi kalau bapak pusing malam mikirin istri, itu dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala jamaah sekalian. Masya Allah. Ayo semuanya kita sambut nanti malam hari Idul Fitri dengan penuh keberkahan. Sambut malam Idul Fitri dengan penuh keikhlasan. Yang terpenting nanti ibu, kalau lagi lebaran jangan pada ngomongin keburukan orang. Kadang banyak hari suci itu, hari fitrah tercoreng dan ternodai dengan membicarakan keburukan orang lain. Banyak nggak bapak orang lagi lebaran silaturahmi yang diomongin orang. Kadang-kadang lebaran ke rumah adenya yang diomongin empoknya. Empok lu tuh pelit banget, empok lu tuh gitu banget. Banyak yang kayak gitu kadang-kadang. Ada lebaran bukan ngomongin yang baik-baik, ngomongin ustadz. Siapa sih ustadz sombong banget? Iya, ada kadang yang kayak gitu kan modelnya kan ya. Ada nggak bapak? Ada. Ada nggak nih yang selama puasa nggak ngomongin orang di sini? Ada nggak? Iya jamaah sekalian, ya Allah. Nah pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah ibu dipanggil sama Nabi. Ya Aisyah kemari. Kata Sayyidatina Siti Aisyah, ada apa wahai Rasulullah? Tadi ngomong apa sama Sayyidatina Sophia? Saya ngomong Sayyidatina Sophia pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ente cuma ngomong Sophia pendek doang. Kalau diceburin di laut, laut bakal bau busuk cuma gara-gara ngomong Sophia pendek. Iya, cuma ngomong Sophia pendek. Terus pernah juga Nabi di dalam kitab perhiasan bagus, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, mufti Betawi. Itu jamaah sekalian, Nabi lagi duduk dengan para sahabat. Nabi bilang begini bu, al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Orang yang ngomongin keburukan orang lain dosanya lebih berat daripada perbuatan zina. Akhirnya sahabat kan sampai heran, Nabi,
Zina kan dosa besar, ngomongin orang kan cuma begitu doang. Apa jawaban Nabi? Kalau dia berzina, dia tobat, Allah ngampunin dosanya. Tapi kalau dia ngomongin orang, sampai kapanpun dia bertobat kepada Allah, kalau dia belum minta maaf sama orang yang diomongin, Allah nggak bakal maafin kesalahannya. Yang paling dahsyatnya Imam Ghazali bilang begini, orang yang ngomongin keburukan orang lain, dosanya lebih berat daripada 30 kali orang yang berbuat zina. Ya Allah, ayo bersihin hatinya semuanya. Jangan suka ngomongin keburukan orang lain. Mudah-mudahan ya kajian ini bawa berkah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita nuntut ilmu saat ini, kalau Nabi bilang orang yang nuntut ilmu satu bab aja itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang pada hadir Allah bersihin hati kita semuanya. Dan mudah-mudahan ya Allah kalau kita tidur kita bisa mandang wajahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan yang hadir saat ini rezekinya Allah banyakin. Dan mudah-mudahan juga kita bisa ziarah ke Mekah, kita bisa tawaf di Ka'bah, dan kita bisa ziarah ke makom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan nih malam ini jamaskan malam yang berkah bagi kita semuanya. Kita doain bagi bangsa kita agar segala wabahnya, pandeminya semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpinnya mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan kita juga yang pada hadir nih jika punya keluarga yang udah pada meninggal dunia, Allah jadiin kuburnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah kita hadir saat ini jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang saleh dan saleha. Dan siapapun yang punya hajat malam ini Allah kabulin hajatnya semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini kita semua disenyumin oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa kulli niyatin salihah siril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca yang tadi dulu ya, syahadat sama Allahumma innaka afuwun karim 3 kali bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya farikal furqan wa ya munzilal Qur'an barikillahumma fi syahri Ramadan barikillahumma fi syahri Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka du'aan mustajaba. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca 2 kali selawat tibil qulub, mudah-mudahan berkah di malam yang berkah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan akhir Ramadan ini Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, salam berkah semuanya kepada orang-orang tua kami. Salam rindu semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir nih pulang dari sini hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.